Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harinisa dari kelas B angkatan 2021 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi, yaitu terkait dengan kurikulum merdeka demi memenuhi UTS CMD. Nah, untuk itu sebelum saya memulai, saya akan memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan apa itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kemudian awal kemunculan atau ide dari kurikulum merdeka sendiri yaitu di tahun 2021. Jadi kurikulum merdeka muncul pada saat dunia dilanda COVID-19, yaitu di mana semua pekerjaan hanya dapat dilakukan di dalam rumah, tidak boleh ada keluar satupun. Nah, karena masalah tersebut, Kemendikbud mengeluarkan solusi berupa kurikulum merdeka yang dimana guru diberikan kebebasan dalam mengajar. Baik, pada slide selanjutnya di sini ada beberapa rangkuman yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu fokus materi esensial, yang kedua pengembangan soft skill, yang ketiga fleksibilitas bagi sekolah dan guru, dan terakhir yaitu fleksibilitas bagi siswa. Oke, pada materi pertama yaitu fokus pada materi esensial. Nah, dapat dilihat pada PPT ini, yaitu materi kurikulum dipangkas hingga 30%, pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi dan numerasi. Selanjutnya, guru berkesempatan menerapkan banyak strategi. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai kecepatan masing-masing. Jadi bisa dibilang konsep ini itu berpendapat bahwa tidak semua materi pelajaran yang memiliki bobot. Jadi maksud dari fokus pada materi esensial yaitu memiliki pendapat jika semua materi pelajaran yang ada itu tidak bisa disamaratakan bobotnya, karena atau secara sederhananya menetapkan materi yang benar-benar penting untuk siswa memahami konsep dasar yang benar, konsep dasar untuk persiapan siswa di masyarakat dan era globalisasi tentunya. Kemudian dengan fokus pada materi esensial, kurikulum merdeka juga berfokus untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pendidikan lebih efektif digunakan untuk mengajar konsep inti dan mengembangkan pemahaman mendalam dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan setiap perkembangan zaman. Apalagi bisa dilihat seperti era globalisasi yang dimana perkembangannya kian hari terus
terus meningkatlah. Kemudian pada slide berikutnya, fleksibilitas. Yang pertama yaitu menyusun KSOP sesuai dengan karakteristik sekolah. Kedua, jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Ketiga, menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal dan kecepatan belajar siswa. Dan terakhir, capaian pembelajaran disusun per fase, bukan disusun per tahun. Oke, kemudian slide selanjutnya yaitu tahap fase kurikulum merdeka. Nah, pada slide ini ditunjukkan ada 6 fase. Yang pertama, fase A, yaitu dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 2 SD. Nah, pada fase A ini capaian pembelajarannya itu hanya berfokus kepada pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Tentu saja pendekatannya dilakukan dengan cara pendekatan bermain dan juga berbasis pengalaman. Nah, yang kedua, fase B ditujukan pada kelas 3 sampai kelas 4 SD. Jadi di fase ini melakukan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan dilanjutkan dengan memperkaya pengetahuan dan keterampilan seperti keterampilan sebelumnya yang lebih ditingkatkan lagi. Namun tetap berbasis pada pendekatan bermain dan pengalaman. Kemudian fase C, yaitu dimulai dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Pada fase C ini lebih berfokus dalam memperdalam kemampuan pemahaman analisis dan sistematis dalam pelajaran. Selanjutnya fase D, yaitu sudah memasuki jenjang SMP dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi pada fase ini pengembangannya itu berfokus pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mampu berpikir secara analitis. Kemudian pada fase yang berfokus pada kelas 10 SMA. Jadi persiapan tahap ini itu untuk menentukan siswa diberikan kesempatan untuk menentukan jenjang mereka ke depannya, mereka ingin seperti apa. Semisal karena di sekolah sudah ada semisal mereka kayak diberikan gambaran terkait gambaran mata pelajaran melalui mata pelajaran peminatan. Nah, kemudian disambung pada fase F, yaitu pada fase ini mereka mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan yang akan mereka pilih, entah itu langsung terjun ke dunia kerja atau melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya seperti perkuliahan. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengembangan soft skill. Pada penjelasan ini yaitu bukan sekedar hard skill yang dikembangkan, namun justru lebih mengembangkan soft skill.
Ada alokasi waktu kedua ada alokasi waktu khusus untuk kegiatan pengembangan soft skill melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dialokasikan sekitar 20 hingga 30%. Dan terakhir P5. P5 terpisah dari intrakurikuler. Fokus utamanya adalah pengembangan soft skill yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi di bagian pengembangan soft skill itu mereka di sini pemerintah ingin meningkat. Jadi pada pengembangan soft sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit. Pengembangan soft skill itu terbagi menjadi beberapa seperti pengembangan pada komunikasi, self motivation, leadership atau kepemimpinan, kerjasama tim, problem solving atau pemecahan masalah, kemudian manajemen waktu dan bekerja di bawah tekanan. Dan tentunya masih ada beberapa bagian dari pengembangan soft skill ini. Di slide selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Jadi pada profil pelajar Pancasila dijelaskan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, berpikir kritis. Dan terakhir yaitu kreatif. Nah, ini tadi yang saya sempat sebutkan, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pada materi penanaman profil Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu intrakurikuler, pembelajaran, yaitu pembelajaran reguler, isi dari P3 dititipkan ke dalam setiap mata pelajaran. Kedua, ekstrakurikuler, pembelajaran sesuai minat dan bakat di luar jam KBM. Dan terakhir, kokurikuler, pembelajaran terpisah dengan intrakurikuler berupa proyek penguatan profil Pancasila. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh pada ekstrakurikuler, yaitu pembelajaran sesuai minat dan bakat di luar jam KBM. Jadi di sini itu siswa tidak dituntut untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti yang baru-baru saja Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim, baru saja mensahkan peraturan tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang tidak diwajibkan kepada seluruh siswa. Jadi bukan dihapuskan, tapi pramukanya tetap ada, cuman bagi siswa tidak diwajibkan seperti sebelumnya ada beberapa sekolah yang menekankan setiap siswanya itu wajib mengikuti organisasi ekstrakurikuler, terutama kegiatan pramuka.
karena salah satu tujuan capaian dari kurikulum merdeka yaitu agar siswa mampu memunculkan dan mengetahui minat dan bakatnya itu ada di mana, apa yang mereka kuasai, agar mampu bersaing di era globalisasi. Dan mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.